Kalau data center kita ada di kantor pusat Dapenbun di Jakarta. Nah, kalau di DRC kita saat ini ya, bulan ini ada di daerah Jawa Barat. Tapi insya Allah bulan depan kita akan ada migrasi ke satu lokasi, yaitu di sekitar di Jawa Timur. Dapenbun dapat melindungi fungsi usaha atau terhadap gangguan ya. Jadi dia Dapenbun tuh walaupun terjadi gangguan atau bencana, Dapenbun tetap berusaha untuk semaksimal mungkin bisa melayani peserta dengan yang tadi kita harus membayarkan MP itu secara pasti setiap bulan. Kalau di RP ini adalah lebih intinya lebih spesifik, dia ke arah layanan TI. Ya. Jadi layanan TI-nya lah dia tempat bagaimana atau tempat di mana layanan TI itu bisa beroperasional. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya hari ini Muhammad Marmo yang diberi kesempatan ya untuk memandu host podcast Dapenbun yang hari ini juga berkesempatan untuk melakukan podcast bersama Kepala Bidang IT yang tidak hanya menginspirasi kita semua di kantor Dapenbun ini, tapi juga memberikan wawasan juga. Hari ini akan berikan jawaban-jawaban ya. Hari ini bernama Bapak Haryanto. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Pak Har, hari ini sudah disempatkan Pak waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Kami dari pihak podcast Dapenbun berterima kasih kembali Pak. Ya, di hari ini tuh kita akan membahas ya Pak ada yang namanya DRP atau Disaster Recovery Plan. Nah, ini kan berkaitan juga dengan bencana alam katanya ya Pak ya, yang saya dengar. Nah, itu kalau bencana alam itu terjadi sendiri, apa sih Pak dampaknya terhadap perusahaan, terutama untuk kantor kita di sini Pak ya, di Dapenbun itu apa sih Pak yang terjadi dampaknya nanti? Oke, Mas Marmo, baik, dapat kami sampaikan ya terkait dengan pertanyaan dari Mas Marmo. Jadi Dapenbun ini kan sangat unik ya, segi demografi, dari segi kepesertaannya. Dapenbun sebagai penyelenggara program PPMP, program pensiun manfaat pasti. Artinya apa? Manfaat pasti yang diterima oleh peserta itu pasti dibayar setiap bulan. Nah, pertanyaannya, jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan operasional Dapenbun tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana bisa memenuhi dari manfaat pasti itu? Itu yang jadi fokus utama ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap melayani walaupun terjadinya bencana atau kejadian yang menyebabkan operasional Dapenbun terganggu. Kita ada prosedur yang kita lakukan kalau terjadinya bencana, itu misalnya kita ada prosedur BCP dan DRP, kira-kira seperti itu. Oke, tadi yang Bapak jelaskan itu bencana terjadi, kan kita juga programnya itu PPMP ya kebetulan ya Pak tadi yang Bapak sebutkan ya, singkat dari program pensiun manfaat pasti, di mana pensiunan itu dibayarkan setiap bulannya ya Pak. Nah, tadi Bapak menyebutkan ada BCP, DRP dan BCP. Nah, di RP itu sendiri apa sih Pak, dan BCP itu apa sih Pak? Oke, baik, terima kasih Mas Mamo. Jadi kita ada punya pedoman yaitu BCP dan DRP. BCP apa sih? Ya, BCP ini adalah pedoman yang kita miliki dalam rangka untuk keberlangsungan bisnis Dapenbun. Ya. Dan bagaimana menangani atau bagaimana memulihkan bencana. BCP ini mungkin kerangkanya adalah yang menjadi acuan pada atau pedoman jika terjadi bencana. Tujuannya apa dari BCP ini? Nah, tujuan dari BCP adalah untuk menentukan rancangan atau rencana kesinambungan terhadap khususnya layanan TI ya, dan sumber daya manusia yang memang menjalankan operasional dari Dapenbun. Nah, tujuannya itu, lalu apa manfaatnya dari BCP ini? Itu adalah agar kesinambungan dari layanan atau operasional Dapenbun
ya dari sisi SDM dan sisi teknologi informasi ini tetap terpenuhi. Ya. Jadi Dapenbun dapat melindungi fungsi usaha atau terhadap gangguan ya. Jadi Dapenbun tuh walaupun terjadi gangguan atau bencana, Dapenbun tetap berusaha untuk semaksimal mungkin bisa melayani peserta dengan yang tadi kita harus membayarkan MP itu secara pasti setiap bulan. Lalu apa tadi yang kedua adalah tadi DRP. Nah, DRP ini adalah bagian daripada BCP. Ya. Jadi kerangka besarnya adalah BCP. Nah, BCP adalah keberlangsungan dari operasional Dapenbun secara keseluruhan, baik itu dari sisi SDM itu lalu termasuk juga operasional Dapenbun dan juga dari sisi teknologi informasi. Nah, kalau DRP ini adalah lebih intinya lebih spesifik, dia ke arah layanan TI. Ya. Jadi layanan TI-nya adalah dia tempat bagaimana atau tempat di mana layanan TI itu bisa beroperasional, walaupun mungkin itu dari segi yang lebih minimalis atau lebih yang kondisinya tidak seperti yang ada di data center. Makanya kita sebut adalah disaster recovery center. Jadi sistem itu berjalan di satu server yang memang kita aktifkan manakala terjadinya suatu bencana atau terjadinya kejadian yang memang mengakibatkan lokasi data center kita tidak bisa dioperasional secara normal, atau lokasi data center kita tidak bisa dijangkau dengan kondisi normal, sehingga kita perlu mengaktifkan prosedur atau pedoman dari DRP dengan mengaktifkan juga DRC kita. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tadi penjelasan juga Pak Haret, terima kasih. Jadi DRP itu kerangka besarnya sebenarnya itu ada lagi ya Pak, disebut BCP. Tadi BCP atau Business Continuity Plan ya Pak ya. Di mana ada juga disaster recovery center. Nah, itu kalau boleh tahu di senternya itu di mana sih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Oke. Kalau data center kita ada di kantor pusat Dapenbun di Jakarta. Nah, kalau di DRC kita saat ini ya, bulan ini ada di daerah Jawa Barat. Nah, tapi insya Allah bulan depan kita akan ada migrasi ke satu lokasi, yaitu di sekitar di Jawa Timur. Ada pertimbangan lain sehingga mungkin akhir bulan ini, jadi aktif di awal bulan depan Desember kita sudah memiliki atau menempati DRC kita yang baru, yaitu di lokasi di wilayah Jawa Timur. Gitu, jadi senternya itu ada di wilayah Jawa Barat ya Pak ya? Yang saat ini. Nah, yang tadi bulan depan di insya Allah bulan depan akan migrasi data ya Pak ya? Ya, benar. Itu di Jawa Timur ya Pak? Ya. Letaknya di mana sih Pak Jawa Timurnya Pak? Di Surabaya. Oh, di Surabaya ya, di kota Surabaya. Oke, nah di DRP itu sendiri Pak, itu dia dilakukan berapa kali sih Pak? Ada minimalnya kah atau setiap bulan kah atau gimana Pak untuk DRP pelaksanaannya? Simulasi DRP ini kita lakukan berdasarkan PUJK dan juga tata kelola kita itu dilakukan di minimal 1 tahun sekali. Dan kita sudah melakukan simulasi ini sejak tahun 2019. Jadi dari 2019 sampai 2023 ini udah kurang lebih 5 tahun ya. Nah, kita lakukan itu secara rutin tiap tahun dengan ibaratnya dari tahun ke tahun itu ada peningkatan secara teknologi, peningkatan secara aplikasi yang kita lakukan simulasi, peningkatan secara PIC yang melakukan simulasi. Jadi kenapa kita lakukan seperti ini? Karena kita ibaratnya kita bayi lahir belum bisa apa-apa, nangis, hanya bisa menangis, hanya bisa merangkak, hanya bisa jalan tertatih-tatih, jalan biasa, lari cepat, seperti itu. Jadi dari setiap tahun ke tahun kita lakukan peningkatan secara yang tadi saya katakan, baik itu teknologi, PIC dan juga aplikasi. Ini tidak lain dan bukan adalah kita untuk
meyakinkan sistem kita ini sudah teruji belum. Jika mana terjadi bencana, terjadi gangguan, entah itu gangguan lokal, entah gangguan secara area, misal Jakarta atau yang lebih luas lagi, katakanlah ada banjir atau gempa apa, kita sudah siap. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang harus kita langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar sistem kita bisa jalan, agar yang tadi ke awal manfaat pasti kepada peserta itu tetap kita bisa lakukan tiap bulan secara rutin dan pasti, yang memang sudah diperjanjikan kita harus membayarkan itu. Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi di RP itu sendiri dilakukan. Tunggu sebentar Pak, ada yang harus diparah. Mohon maaf Pak Hari, Pak Harmo itu sibuk banget Pak, Luar biasa. dia kan kepala kamar akuntansi. Ditunggu Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. MC kita memang ini luar biasa nih. Aduh, jadi nggak enak nih. Aduh, gimana nih? Aduh, jadi. Duh, maaf nih ya. Aduh, jadi. Makasih Pak Yuda. Ternyata yang sibuknya bukan saya, yang sibuk MC ini. Aduh, udah tadi lagi di pause ya? Enggak. Gampang itu. Oh, bisa diedit. Oke. Udah mulai lagi, Mas. Oke, tadi di API jadi berarti itu ya Pak ya, berdasarkan POJK juga ternyata ya Pak, dan juga pedoman di kantor kita itu di pedomannya ada berdasarkan POJK juga. Tadi dilakukan minimalnya berapa Pak? 1 kali ya Pak ya? 1 kali dalam setahun. Nah itu kalau boleh tahu paling pertama kali Pak dilakukan itu di tahun berapa sih Pak untuk DRP tadi sendiri itu? Ya, simulasi DRP ini kita lakukan kali di tahun 2019. Ya. Sekarang 2023 berarti sudah 5 kali. Jadi memang pertama kali kita lakukan di 2019, setiap tahun secara rutin kita lakukan. Ya udah sampai dengan saat ini kita sudah 5 kali kan simulasi di RP itu. Oh, di kita jadi sudah melakukan dari tahun 2019 dan minimalnya sekali ya Pak ya? Dalam setahun minimal setahun sekali, dan sampai saat ini berarti sudah 5 kali dilakukan ya Pak di RP itu sendiri. Kalau untuk di RP itu, untuk yang dilibatkan itu hanya kantor pusat kah Pak? Atau memang kita libatkan kantor perwakilan, kita kan juga mempunyai ya Pak ya kantor perwakilan. Apakah dilibatkan juga perwakilan atau gimana Pak? Ya, memang seyogianya simulasi ini dilakukan oleh seluruh insan yang ada di Dapenbun. Termasuk kita pun harus ada moving. Yang benar-benar real adalah kita benar-benar pindah ke satu tempat. Itu nanti tempat kerja kita, meja, ruangan, alat kerja juga itu harus disiapkan di satu tempat. Tapi itu kan mungkin kedepannya yang kita lakukan. Dan yang sudah kita lakukan adalah yang hal-hal simpel dulu. Ibaratnya kita lakukan yang apa sih yang bisa kita lakukan dulu? Ya udah, aplikasi yang paling simpel dulu. Terus orang-orangnya supaya kita bisa dapat ibaratnya teman-teman tahu nih apa sih simulasi DRP ini. Tadinya belum pernah apa sih gitu. Jadi kita kasih gambaran dulu, kasih bayangan dulu yang simpel dan mudah. Jadi di awal kita hanya 1 kali satu aplikasi yang kita dicoba. Berikutnya kita tambahkan satu aplikasi, PIC-nya juga PIC tertentu yang terbatas. Tahun berikutnya aplikasi nambah dari 1 jadi 2, PIC-nya seluruh dari yang ada di kantor pusat. Berikutnya aplikasi nambah, teknologi juga berubah, PIC-nya juga di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Dari kantor perwakilan awalnya kita hanya beberapa saja. Jadi untuk memudahkan kita juga untuk mengkoordinir dan juga memberikan pemahaman. Jadi tahun sebelumnya setelah itu kita hanya katakan dari 15 kantor cabang perwakilan kita hanya 10 tahun pertama. Tahun berikutnya
5 lagi atau sebagiannya lagi yang belum lakukan. Jadi yang tahun sebelumnya sudah melakukan, tahun berikutnya tidak. Nah, next tahunnya kita gabung semuanya ikut. Jadi setidaknya kita memberikan pemahaman, kita memberikan wawasan ke mereka. Bagaimana sih kita melakukan simulasi itu? Bagaimana sih harus yang dilakukan? Terus apa langkah-langkah, apa mendeteksi, oh iya ini aksesnya ke data center, oh iya ini aksesnya ke DRC. Nah, itu juga kita memberikan pemahaman kepada teman-teman yang memang notabene belum pernah melakukan simulasi seperti itu. Oke, jadi tadi di awal itu dilakukan dan tidak hanya kantor pusat ya Pak ya, yang dilibatkan, melainkan juga kantor perwakilan, di mana di setiap tahunnya itu bertambah aplikasi dan juga bertambah orang-orang yang terlibat menjadi sebagai PIC ya Pak. Bang, ngomong-ngomong kita nih Pak, di sini ada minuman ya Pak ya. Hari ini terasa panas nih kayaknya. Boleh diminum dulu mungkin Pak Har. Saya minum dulu nih kayaknya. Oh, mineral. Oke, boleh Pak. Ini apa sih namanya nih? Oh, Dagro. Wah, ini terima kasih nih untuk pihak Dagro ya yang sudah bersedia menaruh minumannya di sini. Coba kita cobain dulu kali ya. Salah satu minuman favorit saya nih Dagro nih. Di mana sih Dagro? Nah, terus saya minum dulu kali ya. Mantap. Wah, manis sekali ini. Ini Dagro nih letaknya ada di bawah ya guys, di lantai dasar, ground ya. Di sebelah kamar mandi tuh ada kamar mandi, sebelah lift belok. Nah di situ ada. Ini harganya ini apa achievable banget guys. Di sini tuh nggak sampai 30.000 ya. Apalagi kalau karyawan Dapenbun itu bisa dapat diskon nih. Saya dengar berapa persen, jadi Grab lah langsung. Ada juga kok di Grab ada juga ya. Kalau bisa, kalau lagi sela-sela ada rapat bisa juga nih. Oke. Ini kita bacain lagi Pak, ada banyak juga nih pertanyaannya dari netizen kita nih ya, sahabat podcast nih ada juga pertanyaan nih yang kita bacain juga Pak. Ya, silakan. Nah, di sini tuh selama menjalankan penerapan DRP nih tuh pernah nggak sih Pak ada kendala gitu pas setiap tahunnya, tadi Bapak bilang di tahun 2019 sampai 2002. Sekarang ya 23 itu apa lancar-lancar aja Pak atau pernah ada kendala seperti itu Pak? Ada nggak sih Pak? Secanggih atau semahal apapun teknologi yang kita gunakan, itu pasti ada kelemahannya. Sejak 2019 kita menggunakan teknologi HCI, Hyper Converged Infrastructure, yaitu gabungan dari penyimpanan, komputasi, jaringan dalam satu perangkat. Ini memang teknologi baru yang kita gunakan di tahun 2019, dan juga kita juga menggunakan database yang mungkin secara spesifikasi juga butuh tinggi ya. Kita gunakan database Oracle. Pada tahun 2019 kita seingat saya pertama memang ada sedikit gangguan. Pertama, kita pernah pada saat simulasi itu terjadinya kegagalan replikasi. Kegagalan replikasi karena pada saat melakukan simulasi kita tidak tahu ada satu virus yang terdeteksi sehingga pada saat replikasi itu mengganggu. Jadi, yang seharusnya dalam hitungan menit itu kalau secara sistem bisa, karena ada virus mengganggu itu baru bisa diselesaikan dalam waktu 6 hari. Nah, ini kan anomali, tidak wajar. Ya, pada saat itu kita kebetulan kita disupport oleh vendor kita, ya dilakukan pemeriksaan saat itu juga. Jadi yang tadinya dari 6 hari itu bisa dilakukan 2 jam di pertama kali kita simulasi. Nah, dari pengalaman simulasi pertama ini, tahun berikutnya kita lakukan prasimulasi. Jadi sebelum kita lakukan simulasi, kita lakukan prasimulasi. Jadi karena pengalaman pertama itu ada sedikit kegagalan dan akhirnya bisa berhasil dalam waktu 2 jam. Nah, pada tahun kedua itu kita lakukan prasimulasi. Simulasi ini dilakukan sebelum hari ya.
itu kita sampai 3 kali melakukan. Itu kenapa? Untuk kita bisa meyakinkan ini sudah sistemnya sudah teruji, sehingga pada saat hari H kita simulasi benar-benar memang waktu yang sudah kita kita prediksi, dan pada satu kurang lebih memang 30 menit. Jadi yang tahun pertama karena ada gangguan di virus itu, berdasarkan kejadian itu kita lakukan perubahan atau kita melakukan prepare yang lebih matang lagi, yaitu dengan melakukan prasimulasi. Tahun berikutnya karena ada teknologi yang berbeda, juga aplikasi yang nambah kita tes dan juga PIC, kita lakukan rutin sebelum hari H. Kita ada prasimulasi. Bahkan yang tahun kemarin kita sampai 5 kali prasimulasi. Karena di tahun 2023 ini adalah pertama kalinya kita melakukan uji coba untuk seluruh aplikasi kita. Baik itu Sysforbund ya, core system kita, dan 16 aplikasi yang ada di portal. Plus satunya adalah aplikasi mobile kita, Dapinbun Online. Ini adalah tahun 2023 adalah tahun pertama di mana kita melakukan uji coba simulasi DRC ini dengan menggunakan simulasi seluruh aplikasi dan seluruh PIC. Masing-masing bidang itu terlibat. Jadi seluruh bidang terlibat, seluruh perwakilan kita tidak memisahkan. Jadi tahun ini 10 perwakilan, tahun berikutnya 5 perwakilan, enggak. Tahun ini kita seluruh perwakilan. Jadi tahun ini memang boleh dikatakan mega simulasi, karena itu dari sisi aplikasi, teknologi dan juga PIC-nya kita melibatkan semuanya. Dan alhamdulillah dengan seluruhnya ini itu hanya proses migrasi atau replikasi yang kita lakukan dari terjadi gangguan dan sampai sistem itu berjalan itu hanya membutuhkan waktu 12 menit. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tadi ternyata ada juga ya Pak gangguan yang terjadi atau ketidaklancaran di pertama kali dilakukannya di RP itu di tahun 2019 Pak ya. Di mana makan waktu sampai 30 menit dan tidak ada prasimulasinya ya Pak. Jadi di tahun berikutnya dilakukanlah prasimulasi agar tidak menghindari ya Pak ya kegagalan-kegagalan yang ada di tahun 2019. Dan bahkan di tahun 2023 ini ada banyak sekali aplikasi yang dilakukan. Banyak juga pihak yang dilibatkan sehingga memakan waktu juga ya Pak. Tapi di tahun 2000 jadi lancar karena belajar di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, di sini Pak gak cuma ada tadi pertanyaan nih, ada juga sahabat-sahabat juga yang lainnya nih Pak. Setelah tadi Bapak jelasin di RP itu, nah harapan atau rencana Bapak itu apa sih Pak ke depannya untuk dalam hal teknologi informasi itu sendiri Pak? Ya, memang ini kan berdasarkan buku Domain Organization Tata Kelola ya Dapinbun. Fungsi dari kami dari IT itu mengusulkan tujuan, kebijakan, strategi yang terkait dengan sistem teknologi informasi yang ada di Dapinbun, agar ada pengembangan, penerapan dan juga terkait TI ini sesuai dengan standar atau performa yang ditetapkan oleh direksi. Jadi kita terus mengembangkan, terus learning, terus kita improvement dari segi knowledge kita, tim IT, dari segi teknologi kita, dari segi security kita juga. Jadi kita intinya memanfaatkan lah perkembangan teknologi ini secara efektif dan efisien. Tujuannya satu, untuk mendukung operasional dari Dapinbun ini. Oke Pak, jadi tadi rencananya dan tujuannya juga Bapak sudah sebutkan ya tadi. Jadi kalau saya rekap sendiri itu di awal kita pembicaraan di RP dan di situ ada juga data centernya ya Pak. Dia ada untuk saat ini itu terletak di Jawa Barat, yang insya Allah nanti di bulan depan ya Pak ya, akan mengadakan migrasi data di Jawa Timur, di Surabaya ya Pak. Di tanggal berapa itu Pak? Desember berapa Pak? Mudah-mudahan go live-nya di tanggal 2 atau 3 Desember itu sudah running di
2 atau 3 Desember ya. Jadi minta doanya guys ya, di tanggal 2 atau 3 Desember ini akan kita nih selaku juga Dapenbun pihak IT agar bisa lancar migrasi datanya itu ke Jawa Barat. Jawa Timur itu Surabaya Pak ya. Itu bahkan persiapannya dari minggu lalu loh. Jadi gitu. Migrasi ini kita udah berapa kali ke sana untuk survei juga untuk planning karena kan ini perangkat yang memang tidak bisa dipisahkan satu sendiri-sendiri. Untuk testing aja kita harus benar-benar konfigurasinya fix. Apa yang ini salah sedikit aja terjadi crash. Makanya ini yang sebelum hari H pun dari minggu lalu kita udah prepare. Hari besok pun ada tim IT yang melakukan survei lanjutan untuk pemeriksaan lagi, dan mulai Senin besok sebelah pekerjaan besarnya itu dimulai Senin besok. Kita akan melakukan proses migrasi itu, dan diharapkan di tanggal 2 atau 3 itu sudah bisa running secara normal di lokasi yang baru. Gitu. Go live-nya di 2-3 Desember nanti. Persiapan bahkan udah dari bulan-bulan sebelumnya ya Pak. Sekali lagi mohon doanya ya guys ya, agar dilancarkan semuanya itu tidak ada kekurangan. Jadi Amin. Untuk kedepannya juga, dan akhirnya juga nih data peserta di Dapenbun itu karena ada program DRP ini juga bisa selalu aman ya Pak ya, dengan sistem keamanan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Haryanto, DRP, DRC, di mana tadi kerangka besarnya itu adalah BCP, di mana singkatnya Business Continuity Plan tadi ya Pak. Yang dilakukannya juga tidak hanya dari internal ya, ada dari POJK dan juga dari buku pedoman Dapenbun itu sendiri. Ya kami dari pihak podcast juga mengucapkan terima kasih juga nih Pak, dan pastinya kita doakan agar semua program-program kedepannya atau yang sedang ingin dilakukan dalam beberapa waktu ke depan itu bisa lancar Pak. Amin. Sehingga sama-sama agar semuanya juga dilancarkan, nggak cuma hanya tadi DRP itu sendiri ataupun migrasi data, tapi juga yang setiap bulannya dilakukan itu terus bisa ditingkatkan juga ya Pak. Amin. Oke, sahabat podcast, itulah tadi pembicaraan antara saya, Marmo, dan juga Bapak Haryanto. Terima kasih lagi Pak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Harapannya juga tadi semoga tercapai. Amin. Jadi terakhirnya itu terima kasih. Lagi-lagi jangan lupa ditonton ini podcastnya ya. Di YouTube bisa dilihat juga, di Instagram ada Instagram apa guys? Dapenbun Official. Nanti bisa dilihat juga di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan thumbs up. Oke, terima kasih. Makasih Pak Har. Sama-sama. Sama-sama. Ya, terima kasih.